kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang membumikan semangat menulis di bumi Tuntung Pandang. Iya, sebagaimana kita ketahui bahwa seiring dengan zaman digitalisasi nah kebiasaan menulis ini sudah mulai agak menipis. Ini supaya SS habisnya ya. Iya, menulis sudah agak menipis ya. Sehingga kadang-kadang juga ada yang malah hilang sama sekali ya. Padahal dulunya adalah seorang yang sangat hobi menulis begitu. Nah, saat ini karena sudah terbiasa mungkin dengan digitalisasi, dengan segala program-program yang memudahkan ya untuk malah mungkin lebih mudah, lebih nyaman, lebih jelas gitu ya. Namun secara pengetahuan sebenarnya menulis ini perlu sekali kita terus kita terus bumikan, kita terus masyarakatkan karena menulis ini sebenarnya bukan hanya sekedar menulis, tetapi ada makna-makna tersendiri ya ketika kita menulis. Karena ketika kita menulis kita juga akan memacu pikiran kita. Ya, karena sambil menulis pasti kita sambil berpikir. Menulis juga memacu otot-otot fisik kita juga. Nah, untuk selalu aktif. Ya, banyak sekali sebenarnya makna-makna dari menulis. Nah, pagi hari ini sebelum kita akan membahas bagaimana cara membumikan semangat menulis di Kabupaten Tanah Laut yang katanya sudah semakin menipis, kita ingin Pak Rahmadi menceritakan dulu nih sejarah atau kronologisnya berdirinya IPTL di Tanah Laut. Silahkan Pak Rahmadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Terima kasih kami sampaikan atas nama Ikatan Penulis Tanah Laut yang berikan kesempatan kepada RPP Radio Tuntung Pandang FM 102.3 FM MHz ya, yang telah memberikan kesempatan kami. Ini adalah kayaknya siaran yang ketiga rasanya nih. Berarti sebelumnya sudah pernah Pak ya? Pernah. Iya, alhamdulillah. Kemarin itu dalam rangka setiap hari Minggu, bukan Tanah Laut Menyapa gitu. Program rutin berarti kemarin ya. Diskusi kemarin. Oke. Perlu saya sampaikan IPTL ini berdiri pada tahun 2020 Bu. 2020. Tepatnya ya pada tanggal 28 Oktober bertepatan Hari Sumpah Pemuda. Oke. Dan alhamdulillah diresmikan dari lonceng pada saat itu oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 25 November dalam rangka Hari Guru. Bertepatan kemarin itu bedah buku buku saya dan salah satu pengurus ya buku Ibu Rukaya. Kenapa ini berdiri? Sesungguhnya adalah sebuah komunitas yang menggabungkan beberapa penulis-penulis senior maupun yang pemula gitu. Dan juga tidak menutup kemungkinan adalah menggabungkan beberapa calon-calon penulis, penulis-penulis. Jadi kita IPTL ini bukan hanya sebagai seorang penulis ya, tapi juga calon-calon penulis dan penulis artinya pemula. Dia penggalian juga potensi mencetak kader. Mencetak kader penulis. Selanjutnya pada tahun itu juga kita langsung membuat beberapa program yang dalam rangka mensukseskan ikon kita, yaitu hashtagnya ya, hashtag Tanah Laut Menulis gitu. Jadi itu kita gemakan dalam rangka hashtagnya adalah Tanah Laut Menulis. Maksudnya apa? Ini dalam rangka juga memberikan semangat kepada kawan-kawan masyarakat, khususnya kita kemarin itu berfokus kepada guru dan kepada pelajar untuk menulis ini. Dan alhamdulillah dengan cara itu beberapa setelah berdirinya IPTL ini, kawan-kawan di anggota IPTL alhamdulillah juga beberapa kawan sudah menerbitkan buku dan buku baik buku solo maupun buku antologi gitu. Itu Bu. Oke. Kalau boleh tahu anggota dari IPTL ini berapa banyak Pak?
Sementara kita sekitar 40 Bu. Yang terdaftar 40 orang ya, di grup kita, karena kita kan pakai grup WA dan terdata itu yang penulis produktif ya, sebelum sekitar 20 orang ada. 20 orang yang produktif itu. Yang lain kan ikut antologi dan sebagainya. Iya. Sebanyak 40 orang ini dari unsur mana aja Pak? Maksud saya dari guru atau dari mana? Dari kalangan mana begitu? Alhamdulillah kebanyakan dari guru ya, Tapi juga ada beberapa pegawai negeri sipil di dinas seperti dinas peternakan, kemudian ada juga penyuluh pertanian, kemudian ada juga ibu rumah tangga Bu, rumah tangga, mahasiswa dan pelajar juga. Alhamdulillah itu tergabung dalam EPTR gitu. Iya. Dan masyarakat luas juga. Artinya komunitas ini berisi orang-orang dari berbagai profesi ya Pak ya. Nah, betul. Iya, dan sebanyak 40 orang ini 20 orang yang produktif. Nah, lalu dalam rangkaian menulis ini ruang lingkup yang ditulis ini Pak. Ini apa aja begitu. Sangat menarik ya. Iya. Perlu saya sampaikan sebelum itu, kenapa kita harus menulis ya? Kan menulis pertama adalah menulis ada bagian daripada kehidupan kita. Betul. Kehidupan kita. Karena siapapun itu harus menulis ya, menulis. Dan saya sampaikan juga Bu, di zaman digital sekarang itu ya kita juga lebih dipermudah untuk menulis itu. Dipermudah dengan gadget dan laptop sebagainya kan. Dan dunia maya sekarang juga digunakan dengan itu. Dan bagaimana cara menulis tadi ya? Menulis tadi sebenarnya mudah saja, mudah. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita alami, apapun yang yang kita rasakan, kita renungkan, itu bisa menulis. Nah, menurut saya mengutip dari kakaknya Asma Nadia ya, penulis novelis terkenal di Indonesia, Mbak Helvi. Kata beliau ada 10 paling tidak ada 10 bagaimana kita memulai dan mendapatkan ide menulis. Iya, betul. Dan ini alhamdulillah dapat dilakukan oleh para penulis baik pemula maupun yang senior itu. Saya kira itu sudah. Pertama adalah apa yang kita rasakan. Kita rasakan. Iya. Itu banyak kita rasakan dingin. Apa yang kita rasakan, ayo kita tulis gitu ya Pak ya. Iya. Misalnya kita sakit, itu bisa ditulis Bu. Iya. Kita galau gitu ya. Galau kita tulis. Iya. Kita bahagia kita tulis, kita rasakan. Bahagia juga, iya. Yang kedua, apa yang kita lakukan. Nah, misalnya Ibu sebagai penyiar itu bisa ditulis Bu, ditulis menjadi sebuah tulisan. Iya. Yang menginspirasi pembaca. Oke, betul. Saya sebagai guru itu banyak yang saya tulis. Banyak sebenarnya pengalaman-pengalaman ya dari hari-hari kita begitu. Iya, betul. Alam yang kita lakukan itu. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi misalnya sekarang. Nah, ini mungkin Piala Dunia Qatar 2002. Itu bisa kita tulis itu. Kalahan Maroko terhadap bahkan juga apa yang terjadi di sekitar kita, sekitar kita misalnya ada pohon tumbang, ada angin ribut misalnya kita bisa. Iya, betul sekali ya. Oke. Iya. Dan banyak lagi Bu, ada 10 mungkin itu. Ya. Nah, sebenarnya kalau Pak merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Pak Rahmadi tadi, memang banyak sekali sebenarnya hal-hal yang bisa kita tulis. Nah, bisa kita tulis. Hanya saja nih Pak, begini, bakat orang kan beda-beda nih. Iya, sebenarnya ada orang yang memang berbakat menulis tapi tidak berbicara begitu ya. Jadi dia menulis bagus dia. Tapi ada sebagian kita ya yang sebenarnya pengen tapi susah untuk menulis begitu. Harus apa begitu. Nah, mungkin dimulai dari mana? Iya, mungkin ada rumusnya nih Pak. Kita menulis nih mulai mana? Kadang-kadang kan bisa ada rumusnya nih kita menulis supaya tulisan kita itu memang benar-benar istilahnya tertata ya, kronologis begitu ya, sehingga tidak simpang siur begitu. Nah, dari A ke Z kan. Iya, bagaimana Pak? Begini Bu, kalau menulis itu misalnya menulis esai atau opini itu kan kita harus bikin kerangka namanya. Nah, kerangka yang penting. Yang paling tidak pertama adalah pembukaan dulu. Oke. Pembukaan
di situ ada latar belakang misalnya. Kemudian yang kedua, opini kita yang kita mau kita gali itu apa? Gali. Nah, Iya. kemudian alasan kita ini dan seterusnya, sumbangan apa, pesan apa nih mungkin ya Bu. Yang Bapak Ibu sampaikan tadi adalah makna. Makna apa yang kita tulis itu sebenarnya dalam teknik menulis itu adanya pesan apa yang ingin kita sampaikan, kepada pembaca. Misalnya kita menulis di surat kabar atau menulis di buku, pesan apa yang kita mau kita sampaikan, itu harus di kerangka itu Bu. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan termasuk pesannya apa sebagainya, itu adalah kerangka. Jadi setiap orang kalau mau menulis itu harus ada kerangkanya. Tapi ada juga orang yang tanpa kerangka langsung tulis dulu gitu ya, gitu. Mumpung ada inspirasinya begitu ya. Nanti hilang gitu ya. Ada. Nanti kan sewaktu-waktu ketika kita ingin merangkumnya begitu ya, barulah kita membuat kerangkanya, barulah kita memperbaikinya begitu. Yang pasti ketika inspirasi kita ada begitu ya terhadap apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, apa yang terjadi dan lain sebagainya. Nah, tulis dulu ya Pak ya. Tulis dulu. Iya, betul sekali. Nah, ini. Nah, kadang-kadang nih Pak, nih kesulitan dari kawan-kawan juga biasanya. Kada usah ibaratnya menulis buku Pak. Nah, menulis laporan gin kadang-kadang kehilangan kata-kata jar Pak. Ini inspirasi kita untuk mencari kata-kata, kalimat yang memang pas ya. Karena kan kita dalam menulis ini kan harus mengaktualisasikan perasaan ya, atau apa yang terjadi tadi kan sehingga dapat dimengerti oleh orang. Nah, mencari kata-kata itu Pak. Nah, kayak kadang-kadang kawan-kawan, aduh aku kehabisan kata-kata katanya. Ini bagaimana nih Pak? Nah, ini ada cara Bu, tipsnya, di antaranya di buku saya yang pertama, keberapa ya, ke-6 itu, langkah itu menulis dari nol itu, di antaranya adalah kita harus banyak membaca. Nah, membaca pertama, membaca itu sekarang luar biasa Bu, membaca di website, di blog sebagainya, surat kabar online kan banyak. Kita harus dibaca dan itu memberikan inspirasi bagaimana menulis itu. Membuka wawasan ya, betul. Yang sebut dengan blog walking namanya, menelusuri blog-blog dunia maya gitu, atau membaca buku-buku orang yang telah ada. Misalnya laporan Bu, nah kita harus membaca laporan orang itu kan, bukan copy paste sebenarnya, tapi membaca menjadi inspirasi, ini tulisan kita ini. Maka kita aplikasikan dengan pemikiran kita ya. Bu, mohon Bu, seorang novelis misalnya atau jurnalis yang mau jadi betul-betul penulis cerpen atau novel itu harus banyak membaca novel-novel terkenal, misalnya punya Asma Nadia, Habibur Rahman Irsyiraji misalnya. Jadi kita melihat apa ya genre mereka itu gimana, dan kita akan menemukan genre kita, cerpen misalnya, novel dan sebagainya. Termasuk itu untuk terus menulis di bidang sastra sebenarnya. Jadi harus banyak membaca. Nah, saya sampaikan para pendengar yang berbahagia, di sekarang itu kan dikembangkan namanya literasi Bu. Literasi diantaranya digital, literasi baca tulis. Nah, itu baca tulis yang penting nih. Termasuk kita di IPTL kan termasuk ini, baca tulis ini mengembangkan. Orang membaca orang menulis harus banyak membaca sebenarnya. Tidak mungkin seorang penulis tanpa bacaan. Itu nol Bu. Tanpa ada literatur itu bohong besar itu. Jadi hanya ibaratnya aktualisasi perasaan ya. Tentu tidak akan maksimal ya Pak ya. Maksimal. Apalagi nulis karya ilmiah misalnya. Kalau sastra kan fiksi dan non fiksi kan. Oke, lalu di komunitas IPTL ini Pak, di Ikatan Penulis Tanah Laut ini, selama kurun waktu dari 2020 sampai dengan 2022, apa yang sudah dihasilkan oleh kawan-kawan dari komunitas IPTL ini Pak? Ya, alhamdulillah sampai saat ini khususnya kita buku-buku antologi ya, buku bersama. Buku bersama pertama adalah cerpen. Kemarin cerpennya kemarin sudah disampaikan juga di sini. Penulisnya salah satu penulis, dan saya tidak ikut kemarin, kawan pengurus. Di antaranya adalah kumpulan cerpen namanya Menerabas Jiwa. Itu adalah kumpulan cerpen penulis tanah laut khusus. Jadi kemarin tidak ada penulis yang lain, penulis tanah laut ada khusus untuk tanah laut ya. 20 orang penulis. Lebih rasanya 25 rasanya. Yang pertama, yang kedua adalah kumpulan puisi. Kumpulan puisi juga puisi
melangitkan doa rasanya, melangitkan doa-doa. Itu ada kumpulan puisi kawan-kawan Ikatan Penulis ya. Kemudian ada juga dalam tahap ini, tahap korasi adalah kumpulan surat cinta. Kemarin surat cinta dari surat cinta untuk Bapak Bupati kita Pak Kamil. Ya, kita kerjasama IPTA dengan KNPI Kabupaten Tanah Laut. Ya, ada lomba dan itu adalah hasil lomba itu akan kita bukukan dan komunikasikan itu surat itu bentuk apa ya, bentuk esai semacam itu. Jadi menulis itu apa saja bisa tulis. Dan kedepannya Bu, ini kedepannya mudah-mudahan kita juga kerjasama dengan Dinas Pariwisata menulis untuk mempromosikan Tanah Laut, baik untuk cerpen, puisi, ataupun esai dan sebagainya. Iya betul. Iya, sebenarnya sangat diperlukan ya, sangat diperlukan adanya orang-orang yang bersemangat ya untuk menulis, karena bagaimanapun juga ya ingatan kita ini kan terbatas begitu ya. Sejarah pun tidak tercipta kalau tidak ada penulis. Iya. Selain daripada cerpen-cerpen ini Pak, yang sudah ditulis, kemudian ada kumpulan puisi, kemudian ada juga kumpulan surat cinta. Apakah juga IPTL menulis tentang di lingkup misalnya sejarah atau apa ya yang terjadi di Tanah Laut, misalnya kejadian-kejadian luar biasa, mulai dari misalnya ya kemarin misalnya banjir besar ya. Ya, nah kemudian juga yang dari cerita-cerita perjuangan ya Palagan Batakan itu ya. Nah, apakah ada juga itu Pak? Kemarin kita dalam rangka SKS ya, Arus Sastra Kalimantan Selatan, juga kawan-kawan EPTL itu hampir 20 orang itu ikut dalam lomba dan antologi puisi dan cerita rakyat dan manuskrip puisi ada. Walaupun dalam tidak masuk kategori juara ya, tapi kawan-kawan juga ikut menulis di situ. Dan itu bagian daripada melestarikan budaya dan membumikan ini tulisan-tulisan itu, sejarah-sejarah tersebut. Dan ini ke depan Bu, tentang kejadian tadi. Dalam kesempatan ini juga saya mengajak kepada kawan-kawan relawan, kawan-kawan baik instansi maupun komunitas untuk bersama-sama mengajak untuk menulis pengalaman dalam rangka kemarin banjir besar di Tanah Laut. Betul. Jadi kita insya Allah akan mengundang bapak-bapak, saudara-saudara yang berada di dinas, instansi, sebagainya untuk dan komunitas, organisasi yang mereka berperan sekali di situ ya, betul itu. Sekali ya. Ini akan menjadi sebuah sejarah dan di samping sebagai sebuah sejarah ini nanti akan menjadi pembelajaran bagi anak cucu begitu ya. Nah, bagi anak cucu ini penting karena banjir kemarin kan merupakan kejadian luar biasa di Kabupaten Tanah Laut. Nah, kemudian pada cerita-cerita sejarah Pak, apa nih yang sudah ditulis oleh IPTL? Untuk sementara untuk sejarah ya belum ada karena kecuali ada beberapa orang secara pribadi dan termasuk tadi di puisi. Puisi itu ada beberapa saya lihat karena saya termasuk bagian daripada penanggung jawab kemarin untuk korasi polisi, manuskrip polisi. Jadi kawan-kawan ada di puisi itu yang mencantumkan tentang sejarah Tanah Laut, misalnya Palagan Batakan tadi, ada puisinya itu dalam manuskrip itu. Manuskrip itu ada. Iya. Kita berharap kedepannya nanti ada semacam buku ya, tulisan dari kawan-kawan di PTL yang menjadi pegangan, yang menjadi sebuah cerita sejarah ya tentang Palagan Batakan, perjuangan di Batakan ini. Karena ini luar biasa juga kalau kita mendalami dari 13 kabupaten kota kan ya, Tanah Laut dengan kandangan yang luar biasa kemarin dengan pergerakan 1946 itu. Nah, dan ini perlu sekali kita bumikan begitu ya kita. Nah, dalam rangka kita membumikan, kita juga harus punya buku ya yang memang dapat dijadikan pegangan untuk cerita begitu. Kalau tidak ada kan nanti ceritanya akan simpang siur ya. Nah, akan simpang siur ya, yang di sini seperti ini ceritanya seperti ini. Nah, tapi kalau IPTL misalnya menulis nanti akan dipatenkan ya dari sejarah itu. Nah, itulah nanti yang akan menjadi
sumber cerita kita. Iya. Nah, dari sumber itu juga kita akan dapat membangun hal-hal yang lain yang berkaitan dengan itu. Gitu. Dan menjadi muatan lokal di sekolah-sekolah. Iya, bisa juga jadi ya betul sekali jadi muatan lokal ya. Karena katanya kan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai ya perjuangan para pahlawannya. Nah, iya, kita harus menghargai juga 10 orang loh pahlawan kita yang kemarin gugur di situ ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita berharap mudah-mudahannya itu pentingnya juga adanya kolaborasi antara IPTL dengan kawan-kawan yang lain juga. Nah, artinya jadi saling-saling memberikan masukan. Nah, dengan kondisi 40 orang ini Pak, IPTL apakah nanti akan kedepannya nih akan masih menambah anggotanya mencari atau potensi-potensi ya? Sangat Bu, sangat terbuka. Kita sangat terbuka untuk para masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu atau adik-adik mahasiswa, adik-adik pelajar untuk bergabung di Ikatan Penulis Tanah Laut. Dan pada tahun 2021 kita juga melakukan pelatihan Bu, namanya Tanah Laut Writing Super Camp 2021. Kemarin itu karena masa pandemi masih kita secara online pakai Zoom, dan alhamdulillah mendatangkan narasumber dari Banjarmasin, dari Pulau Jawa juga. Luar biasa ya. Dan alhamdulillah dari hasil pelatihan itu ada beberapa orang yang sudah menghasilkan buku Bu, buku Solo. Di antaranya Pak Arif itu. Kemudian ada juga satu Pak Agung mungkin pengurus PTL juga menghasilkan dari hasil pelatihan itu, alhamdulillah. Ya. Nah, sangat luar biasa ya Pak. Dan kedepannya mudah-mudahan di tahun 2023 juga kita akan melaksanakan pelatihan Tanah Laut Super Camp yang kedua 2023. Mudah-mudahan kami ajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, yang pelajar berminat ya, dan mahasiswa, kita melaksanakannya secara tatap muka. Tatap muka karena acara offline ya. Offline karena merasakan kemarin waktu pandemi itu, waktu online kan tidak terlalu maksimal. Ya betul sekali, karena menulis juga kan praktek, harus ada praktek ya, betul sekali. Kemudian dengan hasil-hasil karya dari kawan-kawan IPTL ya, apresiasi dari SKPD, lembaga-lembaga terkait dan masyarakat sendiri seperti apa Pak dirasakan nih selama ini? Nah, ini yang kami berharap khususnya kepada pemerintah daerah melalui dinas perpustakaan dan kearsipan. Contohnya di Kota Banjarbaru mereka ada semacam festival literasi, dan ada juga penghargaan kepada para pegiat literasi, kepada penulis, kepada sastrawan itu. Jadi mudah-mudahan itu di samping sebagai penulis sesungguhnya bukan mengharapkan itu ya. Mengharapkan itu, kita juga mengharapkan penghargaan, apresiasi. Iya. Sebenarnya penulis ini ya, karena kalau memang jiwanya ya Pak dari memang penulis, dia sudah akan bahagia ketika dia bisa menulis ya. Betul. Nah, gini Bu, mungkin siapa yang tidak merasakan bahagianya ketika nama kita tercantum di sini satu di depan ya. Itu Bu, saya yang merasakan pertama kali 2018 itu menerbitkan Guru dan Facebook, nama saya tercantum di buku pribadi, luar biasa. Bahagianya tidak bisa dibayar. Kepuasan itu. Itulah penulis. Dan ketika kita mendapatkan inspirasi menulis ya kan, inspirasi tidak selalu ada ya. Tidak selalu ada, maka keluarlah kata-kata bijak, kata-kata inspiratif dan lain sebagainya ya ketika kita menulis. Dan pada suatu ketika kita membuka lagi, kita pun kagum sebenarnya pada diri kita. Ternyata saya bisa sih menulis seperti ini. Nah, saya yang nulis ini loh. Ini juga sebagai sebuah pemacu semangat ya bagi kawan-kawan. Ayo yang punya bakat, keinginan, ya minat, jangan dipendam ya untuk menulis. Tulis dulu seberapa yang Anda bisa begitu ya. Nanti bergabunglah di PTL, maksud saya untuk dapat memperdalam nanti teknik-teknik menulis, teknik-teknik menyusun tulisan agar tulisan kita memang benar-benar dapat dipahami oleh pembaca dan dapat sebagai aktualisasi perasaan seperti itu ya, perasaan atau kejadian seperti itu ya. Luar biasa sebenarnya, tidak mengharapkan sebenarnya adanya penghargaan, tetapi kita juga
perlu menghimbau ya kepada SKPD, pemerintah, kemudian juga lembaga-lembaga ya, organisasi-organisasi untuk memberikan apresiasi ya, karena dengan apresiasi akan nambah semangat menambah semangat dan akan lebih membumikan eksposnya. Iya, ya. betul sekali ya. Dengan eksposnya itu daripada kepuasan sendiri kan ketika terepos juga ada. Iya, betul sekali seperti itu ya. Nah, kita berharap sehingga lebih banyak lagi nanti para penulis-penulis kita yang berminat ya Pak, yang berminat nanti bergabung di PTL, sehingga juga budaya menulis misi kita untuk membumikan ya menulis di tanah laut dengan hashtag tadi Tanah Laut Menulis itu memang dapat benar-benar kita maksimalkan. Iya, betul. Iya, meskipun sudah zaman digital, tetapi urusan menulis tetap gitu ya. Menulis garis bawahi mengetik ya sekarang ya. Iya. Menulis kan dengan cara apa saja begitu, bukan hanya tulis tangan. Kalau dulu memang kalau menulis harus dengan tangan gitu ya, tulis tangan. Sekarang menulis itu bukan diketik saja, dengan pos suara itu bisa langsung tulisan. Iya, betul. Iya, aplikasinya ada. Ada aplikasinya. Iya, betul sekali. Iya. Beda dengan hanya suara ya Pak ya, pesan suara ya, pesan suara. Nah, kalau pesan suara kan artinya tidak tersampaikan misi menulisnya. Iya, betul. Iya, jadi misi pemikirannya aja. Nah, terkait sejarah tanah laut nih Pak, saya ingin ke situ Pak. Selama ini apakah ada kerjasama dengan Dispusip dari Ikatan Penulis ini untuk membongkar sejarah-sejarah tanah laut ini? Contohnya di Pelagan Batakan tadi. Saat ini bagaimana aksinya Pak? Sementara kita kan untuk di Dispusip ada program tersendiri sebenarnya. Mereka bagian Serikat Sejarah kan, Serikat Sejarah, dan alhamdulillah tidak secara langsung tentang sejarah ini mengaitkan dengan penulis itu, dan ada beberapa tulisan-tulisan kawan-kawan anggota PTL juga yang sebenarnya sudah dilakukan terarsip di Dispusip Pak. Dispusip misalnya kemarin diadakan oleh lomba Dispusip tentang menulis cerpen, menulis esai kerjasama dengan IPTL dengan Dispusip ya, juga membangun itu termasuk cerita rakyat Bu, rakyat tanah laut misalnya asal usul Batu Tungku itu kan ada karya tentang Dayak kita kemarin misalnya itu kan asal mula-mula itu kan sebenarnya adalah penulisnya adalah penulis dari PTL juga Bu, penulis PTL. Saya lihat itu adalah Ibu Anissa Ar-Rahma, kemudian Muhammad Nur, itu bagian daripada penulis juga. Kemudian Pak Maslani, kemudian Pak Jama Tisuryanata, itu kan penulis anggota kita juga. Iya, kita berharap ke depannya jadi paling tidak setiap wilayah ya, setiap wilayah kita tentu punya sejarah ya Pak. Nah, jadi adalah istilahnya buku sejarah dari daerah itu begitu. Nah, tidak kalah pentingnya juga untuk tanah laut. Tanah laut kan punya banyak historis juga ya. Kayak ada Benteng Tabaniau ya, tidak pernah tertulis gitu. Padahal itu adalah peninggalan sejarah yang luar biasa. Ya, seperti itu. Nah, kemudian juga masih ada sekarang ditemukan ada tempat-tempat bersejarah dari pergolakan 1946 itu ya. Ada yang katanya Tihang Ulinnya itu masih ada sampai sekarang gitu. Iya. Ada bukti sejarahnya. Ini penting sekali untuk kita membangun semangat ya, semangat perjuangan ya, untuk dipelajari, untuk diturunkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Pasti pencarian informasinya juga Bu ya, pencarian informasi sumber yang mungkin sudah terdahulu yang tahu, itu mungkin harus yang benar-benar dicari. Iya. Makanya itu ini sebenarnya penting diprioritaskan, karena nanti kan dari sumbernya itu akan sedikit demi sedikit akan hilang begitu ya. Yang lebih banyak tahu ya, atau pindahkah atau bahkan tutup usia atau apa begitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya yang penting sekali yang harus kita diprioritaskan. Kita berharap mudah-mudahan dari Ikatan Penulis Tanah Laut bekerja sama dengan SKPD terkait ya, ini dapat mengaktualisasikan. Paling tidak kita punya buku pegangan yang sudah dipatenkan begitu ya. Artinya sudah disahkan, ini loh cerita tanah laut, ini loh cerita Batakan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi sehingga ceritanya itu tidak simpang siur lagi, dan itu dapat kita jadikan sebagai sebuah senjata ya. Nah,
sebagai sebuah senjata untuk kita dapat membangun apa dengan dasar itu, maksudnya seperti itu ya, menghargai jerih payah dari kita. Luar biasa sebenarnya ya untuk menulis ini ya, ini sangat diharapkan ya untuk dibumikan seperti tema kita pada hari ini, sehingga lebih banyak orang yang mau menulis ya, akan lebih banyak potensi-potensi kita terungkap gitu Pak ya. Iya. Oke. Nah, lalu ruang lingkup selama ini Pak, ruang lingkup dari penulisan ini apakah dari sejarah ya, kemudian ada cerita-cerita fiksi atau bagaimana nih Pak ya? Kita untuk anggota PTL itu kita bebaskan saja sesuai dengan genre dan passion mereka. Ada yang fokus di bidang sastra cerpen misalnya, ada yang bidang esai misalnya, ada bidang opini di surat kabar, kemudian ada yang campur aduk ya, terserah silahkan. Jadi kita bebaskan. Yang pasti apapun ya, prinsip kita apapun kita tulis, termasuk di bidang sejarah tadi, termasuk penulisan karya-karya tulis ilmiah ya, ilmiah. Misalnya kita nantinya akan kerjasama dengan beberapa lembaga penerbitan jurnal misalnya, itu kan itu bagian daripada karya tulis ilmiah juga. Oke, lalu karya-karya yang sudah dihasilkan ini Pak, untuk mengekspos-nya ya, apakah karya-karya ini di launching secara resmi, kemudian bagaimana penyebarannya, kan masyarakat kita tahu begitu dan dapat membaca, dapat mengambil pengetahuan dan ilmunya di sana gitu. Peran IPTL ya, peran IPTL, karena biasanya kan penulis-penulis ini ada yang sekedar menulis, jadi disimpan untuk sendiri aja. Iya, untuk sendiri. Jadi peran dari IPTL sendiri Pak dalam rangka mungkin meningkatkan, menggaungkannya. Jadi masyarakat tahu yang gabung IPTL, yang dan yang enggak. Kita sebenarnya untuk IPTL karena lembaga independen dan mohon maaf tidak punya dana dana. Jadi untuk penyebaran itu hanya masing-masing penulis saja. Misalnya kan dijual ke yang peminat sebagainya melalui media sosial, Facebook, kemudian WA dan sebagainya. Kemudian kemarin juga kita berharap kepada khususnya ini leading sektornya adalah Dispusip ya, untuk menganggarkan untuk perbanyakan buku-buku karya penulis tanah laut gitu, tanah laut. Tapi sampai saat ini belum ada Bu, hanya dan terbatas. Dispusip hanya menyediakan 4 eksemplar. 4 buku aja, bayangkan Bu, 4 buku tuh kemana gitu kan, kemana. Nah, jadi kita lebih banyak hanya paling untuk yang pribadi kemudian untuk arsip di Dispusip sendiri begitu. Untuk penyebaran ke masyarakat secara luas tidak ada. Yang pasti kemarin juga kita kedepannya mudah-mudahan ini 2023 juga kita akan masuk ke sekolah ya, dalam rangka IPTL Goes to School dan kampus. Nah, dalam rangka itu karya-karya penulis kita sampaikan kepada mahasiswa, kepada siswa, itu saja dalam rangka penyebarannya saja informasi. Karena dalam hal ini hak cipta juga perlu banget Bu ya. Hak cipta karena biasanya kalau orang sekarang menulis ada yang kopas dan dia jadikan jual beli kan, jual beli ini yang kasihan hasil karya dia. Kasihan yang menulis nih ini mungkin perannya. Ya, betul sekali. Nah, itu yang kita harapkan ke depan ya, banyak dukungan-dukungan untuk IPTL agar memang benar-benar kita dapat membumikan menulis ini di tanah laut ya, sehingga lebih banyak potensi-potensi tanah laut, cerita-cerita rakyat dan lain sebagainya ini dapat terangkat. Dan ini penting ya sebagai sebuah kekayaan daerah, betul sekali. Jadi hasil-hasil karya tulisan itu ya, itu sebagai sebuah kekayaan yang dapat kita turun-temurunkan. Mungkin karena penulis mungkin tidak perlu apresiasi penghargaan kata Bapak tadi sebenarnya, tapi Bu ya, tapi kalau orang menghargai itu akan lebih baik lagi, akan lebih semangat lagi, dan itu juga akan menambah semangat juga bagi penulis ya, memanggil kepada para penulis-penulis yang belum muncul. Yang belum muncul kan sebenarnya biasanya ada para penulis yang
hanya untuk kalangan sendiri ya, secara diam-diam gitu ya, menulis gitu ya, bangun tengah malam ya. Inspirasi kan kadang-kadang datangnya tidak menentu ya Pak ya. Iya. Inspirasi memang datangnya tidak menentu. Kapanpun. Iya, kapanpun, bisa subuh, bisa tengah malam. Nah, tapi kalau memang orang-orang yang berjiwa menulis ya, ketika inspirasi itu datang dia langsung bangun, langsung menulis. Karena kalau sampai subuh itu kan ingat lagi besok. Ingat lagi, hilang itu bisa hilang. Itu dia ya. Malah Bu, ada mungkin ini bagus ya. Ketika ada mimpi misalnya, bangun langsung ditulis ceritanya. Nah, mimpi bertemu bidadari. Wah, jadi sebuah cerpen ya. Iya, jadi sebuah cerpen dia. Ternyata setelah ditulis ya, dihayal-hayal orangnya di sebelah rumah ternyata. Bidadarinya ada di sebelah rumah. Malam berikutnya mimpi lagi ya. Part 2-nya, part 3, part 4. Iya, betul. Iya, betul sekali ya. Kita sangat mengharapkan ya adanya partisipasi, adanya dukungan dari semuanya, karena semakin kita memasuki kepada era digitalisasi ya, era globalisasi, semangat menulis ini juga semakin menipis ya Pak ya. Padahal sebenarnya menulis ini adalah hal yang sangat-sangat penting bagi kita. Nah, ini yang patut kita harapkan dari semua lini sebenarnya ya, dukungan ini. Ya, karena tidak bisa dibebankan kepada IPTL sendiri begitu ya. Iya, apalagi ini Bu, kami berharap juga semua SKPD atau instansi sebagainya kita kerjasama Bu. Kerjasama iya. Karena misalnya apapun bisa ditulis. Betul sekali. Wisata, iya betul. Pertanian. Kayak Bangpol misalnya ya, kayak sejarah-sejarah, kemudian juga seperti itu ya. Jadi banyak yang bisa ditulis, bisa bentuk puisi, cerpen ataupun bentuk esai tadi. Iya, betul. Saya juga respon sekali pada setiap saya kan pekerja event ya Bu ya. Di wedding. Jadi tahu banget banyak yang tua-tua itu yang nyair tuh Pak. Yang punya saya ini mungkin perlu penggalian juga dari baik dari pihak-pihak manapun ya yang terkait hal ini. Jadi ini karena syair-syairan beliau itu memang sudah klasik ya, udah memang udah terpatri dari zaman dulu. Ini yang perlu mungkin diekspos juga. Iya, karena kan nanti kan yang bersangkutan bisa hilang, bisa apa ya, sehingga hasil-hasil karya syair-syair mereka kan akan tenggelam juga begitu ya, kalau tidak dibukukan. Nah, ini ada satu penulis kita yang masuk di antologi Arus Sastra Kabupaten Balangan, itu masuk syair Bu. Syair Banjar itu masuk di buku itu, dan orang Tanah Laut. Masuk pantun kemarin ada Ibu Fatimah ya dari Bati-Bati juga akan membukukan pantun-pantun daerah Banjar kita. Itu bagus ya. Pantun, syair, kemudian bentuk sastra lisan itu menjadi sastra tulisan, jadi ditulis gitu. Jadi mungkin syair kan sastra lisan bahasanya. Itu ketika ditulis menjadi sebuah manuskrip yang akan abadi gitu. Iya, betul. Nah, itu tadi maksud kita ya. Iya, karena kemarin tuh waktu saya lihat tuh yang tua-tua Bu. Saya sering menemui kan pekerja event ini yang tua-tua, bahkan dia mengucapkannya pun tidak sempurna lagi karena udah tua ini. Jadi tapi orang mencari keramatnya ya. Iya. Dan kalau misalnya hal-hal seperti itu ya, hasil-hasil karya mereka itu kalau kita tidak bukukan itu akan hilang. Dan nanti ketika berganti generasi akan berubah lagi. Akan berubah lagi nanti warna katanya, warna apanya begitu ya, pasti akan berubah kan sesuai. Nah, itu yang penting sekali juga kita harus membukukan kayak atau malah tidak ada lagi jadinya. Iya, malah tidak ada, akan semakin hilang. Padahal itu ada budaya ya. Nah, salah satu kekayaan budaya kita ya. Nah, kemudian tadi juga seperti pantun ya. Jangan sampai nanti ke depannya pantun kita sudah acak-acakan ya. Pergi ke pasar membeli selasih karena saya sudah capek maka terima kasih. Iya. Sini di kiau ya berdatangan di kiau ya sini nih. Iya. Kita berharap sekali ya adanya upaya-upaya dari semua sektor ya untuk membumikan menulis ini. Menulis tadi kata Pak Rahmadi tadi bisa apa saja ya. Bisa potensi pariwisata, berarti kita harus bekerja sama dengan SKPD Dinas Pariwisata. Kemudian kita bisa misalnya menulis kejadian-kejadian luar biasa, berarti kita bisa bekerja sama dengan Dinas Sosial atau Kesbang ya. Kemudian juga kita bisa menulis sejarah-sejarah ya, yang masih tersimpan saat ini yang belum diketahui. Nah, itu juga ya. Jadi kami menghimbau nih kepada para pendengar ya, para yang memiliki minat, bakat ya,
keinginan. Iya, keinginan kan bisa Pak ya. Tadi kan betul, disebutkan oleh Pak Rahmadi tadi, bukan hanya para penulis senior, para penulis pemula, tapi juga para kader-kader ya. Yang mau belajar. Iya, yang punya keinginan gitu, yang punya keinginan. Ayo bergabung di PTL agar kita dapat lebih mengasah ya Pak. Ya, lebih mengasah kepiawaian kita menulis, karena kalau orang yang memang benar-benar piawai menulis itu 2 lembar atau 3 lembar kertas itu sebentar aja. Tapi kalau memang kita tidak, separuh aja udah, ya tadi habis kata-kata katanya Pak. Nah, tapi kalau bakat dari lahir beda ya Pak ya. Tapi Bu, sebenarnya menulis itu sudah natural ya sebenarnya. Ya betul. Apalagi sekarang zaman WA kita nulis. Iya. Tidak dilepas HP itu menulis ya. Iya. Kan sebentar update status ya. Itu sebenarnya menulis. Kenapa tidak dikembangkan? Kenapa tidak disalurkan kepada menulis hal-hal yang positif? Betul sekali. Menulis desain, menulis kata-kata. Kata inspiratif. Iya. Petuah-petuah begitu ya. Yang dapat kita jadikan sebagai sebuah pedoman, sebagai sebuah penyemangat begitu ya. Nah itu. Ini pengalaman saya Bu. Ketika Ramadan 2019. Tiap hari saya nulis di Facebook, mungkin Facebook saya ya. Iya. Alhamdulillah jadi buku Bu. Oh iya. Jadi buku itu. Nah karena dia selalu menulis. The Power of Ramadan bukunya. Itu tiap hari kita nulis jadi buku di Facebook. Di Facebook sekarang digunakan. Iya. Saya juga akan mengumpulkan nih status saya. Ayo kawan-kawan kita bersama-sama ya. Saya ingin sekali agar karya-karya kita masing-masing kita punya karya dalam tulisan begitu ya. Betul. Yang dapat kita banggakan sebagai di saat kita tidak ada. Iya. Jangan kita ada. Semua pasti mati Bu. Bisa kita ada. Kita sudah ada punya gitu ya. Iya. Dan kan inspirasi itu tadi ya tidak selalu datang ya. Tidak selalu ada. Nah, ketika kita berinspirasi, ketika kita punya pemikiran dan kita tulis, nah tulisan kita itu sangat berharga, sangat berharga, dan itu yang perlu kita simpan gitu ya, kita bukukan, karena kalau di dalam dunia maya ya, mungkin kalau selama Mbah Google masih menunggui ya. Iya, lawan HP-nya kada rusak. Iya akan bisa hilang. Zaman digital sesungguhnya sangat mudah untuk menulis dan menyimpan tulisan itu. Iya. Ya dalam bentuk di blog misalnya, di blog. Maaf, kita punya blogger juga. Jadi tulisan-tulisan kita itu masuk di blog dan itu menjadi tabungan yang suatu saat akan bisa dibukukan. Iya, betul sekali. Beberapa buku saya ini termasuknya adalah hasil di blog juga. Itu dibukukan menjadi satu buku. 41 jurus dalam menulis ya Pak? Iya betul. Oke, luar biasa. Nah ini Pak penting sebenarnya ya. Nah ini ada satu buku ya karyanya Pak Rahmadi ya. 41 jurus dahsyat untuk menulis. Nah ini sebenarnya penting Pak untuk disebarluaskan. Disebarluaskan. Apalagi bagi pemula ya Pak ya. Iya. Bagi pemula, kemudian kepada anak-anak pelajar, mahasiswa ya, kepada komunitas-komunitas. Pak ini penting sebenarnya sebagai sebuah acuan bagi mereka begitu. Nah jadi ini dalam rangka untuk penyebar luasannya nih Pak. Upaya-upaya dari Pak Rahmadi sendiri bagaimana nih Pak? Ya kita tadi hanya lewat media sosial, kemudian kepada upaya mandiri ya Pak ya. Iya betul. Dan alhamdulillah kan kita juga pernah membedah secara online kemarin Zoom ya, sudah dibedah dan itu kita sebarkan itu. Oke. Nah, lalu karya-karya dari kawan-kawan di EPTL ini Pak setelah terangkum dalam satu draft ya, Nah, untuk mencetak, menjadikan sebagai sebuah buku yang karena kan buku ini nanti menjadi sebuah pedoman kan Pak ya. Nah, benar-benar isinya itu harus melalui analisa dan lain sebagainya. Apakah kita pernah melakukan misalnya bedah buku karya Pak Rahmadi begitu? Ya, pernah Bu. Pernah. Yang pertama ketika 2021 tadi, 2021 saat launching EPTL itu kita bedah buku pertama dan buku Ibu Rukayah, buku kumpulan saya yang pertama itu adalah langkah itu menulis dari nol, kemudian Ibu Rukayah itu satu kumpulan cerpen kemarin kita bedah dan menghadirkan guru-guru di Kabupaten Tanah Laut. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kedepannya juga kita akan membedah beberapa karya-karya kawan penulis yang sudah terbit dan banyak ya, termasuk yang karya cerpen kita kumpulan ikatan penulis juga belum dibedah Bu.
Oh iya ya, menerabas jiwa tadi itu. Kemudian puisi belum dibedah. Rencana itu insya Allah 2023 ini akan kita bedah beberapa dalam rangka bincang buku. Bincang buku itu adalah yang membedah secara komunitas saja dan menghadirkan penulis senior membedah ini apa isinya, kemudian kekurangannya, kelebihannya, membedah itu aja sebenarnya ya, membedah itu sambil nanti mudah-mudahan dengan cara dibedah itu buku itu akan berkualitas lebih baik, baik segi penulisan, tata bahasa dan apa penyusunan. Karena ada pengoreksian bersama, Bu. Iya. Makna-makna yang akan disampaikan mudah dimengerti. Ya, terbuka. Oke, di kedepannya ini Pak, nih yang sedang digarap mungkin oleh kawan-kawan dari IPTL. Nih mungkin ada yang nanti akan diunggulkan nih Pak, buku apa nih? Itu tadi Bu, rencana itu kita mengunggulkan kumpulan cerpen atau puisi yang tentang pariwisata Bu. Itu yang kita berharap itu, pariwisata itu. Pariwisata yang pertama, yang kedua tentang pengalaman para relawan tentang musibah banjir. Itu yang akan kita garap itu untuk 2023. Iya betul. Oke. Banyak sebenarnya kisahnya kemarin tuh Pak ya. Banyak sekali. Mulai yang dari kemarin yang uang receh yang kemarin ditemukan, anak kecil yang bawa. Iya, benar sekali tuh. Banyak sekali sebenarnya. Saya kemarin mengumpulkan foto-foto kita dengan relawan para pemuda ya, dari OKP, kemudian dari PSP3. Kita luar biasa. Tapi karena memang bakat kita tidak bisa menulis begitu. Saya merasakan sendiri Pak Rahmadi. Jadi keinginan saya itu seperti terpendam begitu. Saya sebenarnya ingin sekali menerbitkan buku ya. Kemarin tuh sudah saya tulis judulnya ya. Saya pernah bersama pemuda, saya pernah jadi pemuda begitu. Itu bagus Bu. Iya, isinya yaitu pengalaman-pengalaman saya ketika di kepemudaan ya, termasuk kemarin juga. Mungkin bisa kolaborasi dengan Pak Rahmadi. Nah, Bu Rahmadi kalau lihat gambar juga udah bisa langsung nyer gitu ya. Bukan gambar, melihat artis sendiri. Betul. Iya, ini sebenarnya yang ingin kita bangkitkan ya Pak, yang ingin kita bangkitkan kepada kawan-kawan semuanya ya, agar kita dapat lebih berpartisipasi ya, membumikan menulis ini ya, karena tadi seperti saya sampaikan, ketika ada hasil tulisan itu adalah sebuah potensi ya, hasil karya kita yang dapat diingat, dapat disebarluaskan ya sampai kepada turunan-turunan kita begitu. Iya, seperti itu. Nah, lalu Pak, rencana dari buku-buku yang menjadi unggulan ini tadi, ini kedepannya rencana ekspos, rencana penyebar luasan nih dari IPTL sendiri nih apa nih Pak? Mudah-mudahan nanti dari rencana ini ya bagi SKPD yang berkompeten kirana dapat memberikan dukungan dari semua arah ya. Membuat program itu. Iya betul sekali ya. Nah itu rencana satu dengan cara yang penting adalah kita launching dan kita bedah bersama-sama dan mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kawan-kawan penulis yang lain. Terutama nanti kita undang mahasiswa, masyarakat luas, pelajar, guru dan sebagainya. Oke, lalu untuk untuk memberikan, untuk lebih menyemangati mungkin khususnya di kalangan pemuda ya, di kalangan mahasiswa, pelajar begitu. Rencana ke depan apakah kita ada misalnya ada lomba menulis begitu dari yang mungkin seperti tadi yang pian unggulkan adalah potensi pariwisata ya. Dengan cara lomba Bu. Nah, iya. Lomba menulis potensi pariwisata. Iya. Cerpen, kemudian bisa puisi. Puisi, iya. Kita lihat juga saat ini puisi-puisi juga di kalangan anak-anak remaja kita udah mulai luntur ya. Iya. Makanya itu kita perlu sekali membumikan ini agar salah satu dari budaya bangsa kita itu tetap lestari. Sekarang kan anak-anak juga kata-kata modern sekarang banyak Bu ya. Iya. Handphone aja udah bahkan kita nggak ngerti, mereka ngerti gitu loh. Itu dia ya, itu dia sebenarnya. Dengan kosakata, bahasa gaul ya. Menggunakan kata-kata yang gaul. Yeah. Apalagi nanti untuk supaya lebih eksis gitu ya, mencampur dengan bahasa-bahasa
luar sana gitu ya. Keren gitu ya. Berangkat haji artinya. Tapi Bu, kita kedepannya juga ini karena krisis bahasa Banjar. Nah, itu tadi Pak. Nanti kita juga mengadakan lomba menulis cerpen atau puisi dengan dalam bahasa Banjar. Betul sekali. Dulu saya ingat Pak, ada lomba bercerita bahasa Banjar itu sewaktu saya di Dinas Pariwisata ya, Provinsi Kalimantan Selatan. Luar biasa kemarin Pak. Tanah Laut itu kita kirim bertiga. Ini dapat 1 Pak yang juara 3. Senang sekali saya ada ini. Ternyata setelah kita gali ya, anak-anak kita sebenarnya punya potensi Pak. Nah, cuma karena tidak ada pembinaan, tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang meluruskan begitu ya, sehingga potensi-potensi mereka itu tersimpan gitu. Nah, ini penting sekali agar mereka juga dapat bersemangat ya. Bersemangat. Inilah mungkin sasaran yang namanya membumikan ya. Iya, itulah tadi salah satu cara ya, salah satu upaya. Dengan bahasa Indonesia maupun bahasa Banjar. Iya, betul sekali. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke. Iya. Ya, berbicara soal menulis ini sebenarnya jauh dari lubuk hati saya yang paling dalam gitu. Iya, saya banyak sekali punya keinginan, tapi karena saya bukan ahlinya gitu, sehingga saya mengaktualisasikannya ini susah Pak. Bahkan mungkin semua orang juga pengen menulis semua orang juga. Nah itu dia, makanya itu saya menghimbau nih kepada kawan-kawan semua, para pendengar setia Radio Tuntun Panang FM ya. Mulai sekarang ayo kita bumikan ya menulis ini. Mungkin Anda dapat memulainya mungkin dari mengumpulkan tadi Pak ya, seperti status-status kita di Facebook, status kita di IG. Jangan hanya tinggal status begitu ya. Nah, ketika diganti kan nanti statusnya hilang, inspirasinya juga hilang. Nah, ada baiknya ya, yuk kita kumpulkan bersama-sama dalam rangka juga kita mendukung ya Ikatan Penulis Tanah Laut untuk membumikan menulis ini di Kabupaten Tanah Laut. Di ujung ternyata ada suara pendengar. Iya. Baik, halo suara pendengar, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lama banget nggak bisa ngobrol nih. Iya, nih karena hari hujan nih mungkin kedinginan ya, jadi berselimut terus, tapi sambil mendengarkan radio. Iya, benar Bunda. Dengar aja Bunda waktunya. Sebenarnya cuma apa yang mau dijawab kayak itu. Nah, jadi mata mengantuk ya kalau. Iya. Atau Pian ada niat anak menulis profil Pian kah? Nah, iyalah Mas Iwan. Profilnya yang itu loh, mau menapak Mas Iwan saking senengnya ketemu Mas Iwan. Kapan ketemunya? Cemburu saya nih. Oke, Bu Arma. Apa nih yang mau disampaikan nih dalam rangka? Itu kan tadi Ibu Arma dengar kalau ada lomba-lomba untuk remaja, anak sekolah gitu kan. Seandainya di luar anak sekolah yang remaja yang ini sudah dengar kepingin ikut lomba itu kan bisa itu. Iya, bisa. Sangat-sangat bisa. Oke, ya. Ya kemungkinan apa itu yang bahasanya seperti puisi, pantun. Bahasanya kan bahasa Banjar aja gitu. Iya, betul sekali. Iya. Pesertanya umum maksudnya Bu ya. Gini nih. Iya, umum gitu loh. Ya, boleh aja Pian petani kah pekebun. Iya, betul. Oke. Cuma itu aja Bunda. Bukan seandainya itu ada, tapi kalau yang ada kepingin itu. Iya, betul sekali, betul. Oke. Terima kasih Bu Arma. Iya, makasih banyak juga salam semuanya Mbak Bunda, Mas Iswa, sama Bapak-bapak. Iya, oke, terima kasih. Banget monitor aja tapi nggak bisa jawab nih sama kayak bakal betakut. Asik mendengar Bella. Nggak apa-apa. Oke, makasih. Makasih Bunda, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Armah di Ambungan ya. Bu Armah di Ambungan. Nah, tadi kita kan berbicaranya nanti kalau ada lomba, nanti sasarannya anak sekolah ya, dan mahasiswa. Nah, Bu Armah punya pemikiran, Pak. Ternyata bukan hanya anak sekolah yang perlu kita sasar begitu ya, masyarakat umum juga. Siapa tahu nanti lomba puisi bagi generasi tua. Iya. Benar Pak. Bu Armah, saya bisa ikut ya. Sangat boleh. Iya. Nah ini jadi sebuah sebuah catatan ya, catatan pemikiran untuk perencanaan ke depan ya. Betul. Nah dengan adanya aspirasi dari Bu Armah ini dari pendengar kita, mudah-mudahan nih bagi para SKPD
lembaga dan komunitas-komunitas terkait begitu ya dapat memberikan dukungan dukungan dari semua sisi. Amin. Gitu, ya. Memang kan mungkin melengkapi Bu Armah kan saya sendiri juga pernah lihat Bu, di pohon-pohon biasanya ada tulis-tulisan ya dari orang yang petani yang bekerja di sawah sambil duduk istirahat. Iya. Ya, kemudian kalau kita melihat di sepanjang jalan saya ke Batu Tungku mau mancing Pak ya, banyak tulisan itu Pak. Tulisannya kayak galau kayak kias-kiasan ini salah satu juga ya Pak ya. Itu juga yang menjadi inspirasi Pak. Artinya ternyata padahal dia nggak sekolah, ternyata juga para senior ya, para potensial. Iya, punya bakat minat itu juga yang perlu juga kita gali gitu ya. Perlu juga kita gali. Nah, kemudian juga di samping juga menulis sejarah, kita juga berharap ke depannya juga nanti ada IPTL ini juga menerbitkan tulisan-tulisan mengenai tokoh-tokoh Pak, tokoh-tokoh kita di tanah laut. Nah ini perlu sekali agar juga ini menjadi pembelajaran, pengingat ya tadi seperti saya sampaikan bahwa kita bangsa yang besar, bagaimana kita besar kalau kalian tidak menghargai pahlawan kan bukan hanya pahlawan di zaman perang tapi pahlawan di zaman kemerdekaan juga, mereka tokoh-tokoh yang mempunyai banyak andil ya dalam berbangsa dan bernegara khususnya di Kabupaten Tanah Laut. Ya sampai saat ini kan belum pernah ada Pak. Belum ada Bu. Ya sementara ini saya lihat tokoh pejuang kita tidak ditulis itu. Ditulis ini mudah-mudahan ke depan kawan-kawan penulis, kawan-kawan anggota PTL juga berharap nanti untuk bersama-sama kita menggarap itu termasuk tokoh-tokoh tokoh-tokoh intelektual kita. Kemarin kan ada juga ide dari kawan-kawan misalnya ulama-ulama yang ada di Tanah Laut, misalnya Datu Insa, betul sekali, misalnya kayak penceramah-penceramah kita yang saat ini kondang gitu nah ini kan karena pada akhirnya kan akan hilang nih kalau kada mulai sekarang kita tulis nah seperti itu maksudnya. Nah sama juga misalnya dengan tokoh-tokoh perempuan, nanti bisa bekerja sama dengan DP2 KBP 3A gitu tokoh-tokoh perempuan kita sangat krisis ya terhadap orang-orang yang dapat kita panut gitu Nah jadi melalui tulisan itu kita akan dapat mengambil pelajaran, mengambil hikmahnya dari tokoh-tokoh kita itu seperti perempuan itu. Inspiratif ya. Nah, betul sekali. Ada orangnya gitu kan. Orangnya. Nah, siapa begitu yang sehingga orang juga melakukan sesuatu sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Pak Rahmadi tadi, sebenarnya yang bersangkutan tidak butuh sih gitu tidak butuh untuk di-expose gitu. Tapi kita negara daerah yang butuh gitu daerah yang butuh sebagai sebuah kekayaan untuk dijadikan sebagai sebuah pembelajaran karena pengalaman itu adalah guru yang paling berharga dan pengalaman dari satu orang ke orang lain itu sangat berbeda. Seperti itu. Nah, itu yang perlu kita tulis yang perlu kita tulis. Mudah-mudahan ke depannya Pak apa yang nanti kita perbincangkan pada hari ini, rencana-rencana kita ke depan akan dapat terrealisasi dengan dukungan kita mengharapkan dukungan dari semua pihak. Semua pihak untuk dapat memberikan support terhadap IPTL untuk menghasilkan karya-karya yang menjadi kekayaan daerah kita kekayaan daerah kita Apalagi kita sudah punya perpustakaan yang luar biasa Nah, kita juga harus mengisi dengan buku-buku, bahan bacaan yang bermutu. Penulis-penulis lokal juga. Betul sekali. Baik, sepertinya waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung Pak, dan itu tandanya kita harus undur pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Satu statement closing nih Pak tentang membumikan semangat menulis di Bumi Tuntung Pandang dari PTL. Silakan Pak. Oke, terima kasih saya sampaikan kepada Radio Tuntung Pandang Plehari. Hanya satu kata karena kita lapar sekarang, seharusnya seseorang harus lapar menulis gitu. Nah itu aja kata-katanya. Mudah-mudahan dengan semangat itu masyarakat Tanah Laut harus lapar dengan menulis untuk menuju mengabadikan beberapa sejarah, momen, kejadian sebagainya, dan itu menjadi hasil warisan kita untuk anak cucu kita. Yang terakhir kami mengajak kepada kawan-kawan penulis, kawan-kawan masyarakat untuk bekerja sama dengan IPTL untuk menggali potensi-potensi yang ada di Tanah Laut ini. Itu aja Bu.
Oke, baik, iya. Saya tertarik tadi dengan semangat lapar menulis. Ya. Jadi bukan hanya lapar makan. Iya, lapar menulis harus lapar juga. Iya, lapar menulis. Sehingga kita terpacu terus ya Pak ya untuk menulis ini. Artinya menulis ini tidak ada hentinya gitu ya. Baik dari usia dini sampai dengan usia dewasa dan bahkan usia senior seperti itu ya. Nah, kita berharap tadi juga yang kedua ya kepada seluruh lintas sektor terkait ya agar dapat memberikan dukungan, kemudian juga agar dapat bekerja sama dengan IPTL ya untuk merealisasikan program-program yang sudah direncanakan ya oleh IPTL dalam rangka membumikan semangat menulis di Bumi Tuntung Pandang ini.